Salam sejahtera, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita bertemu. Dan kita akan memikirkan terus mengenai 4 jenis pelayan. Sesudah pelayan yang melayani diri, sekarang kita akan melihat pelayan yang melayani orang tertentu. Nah, bagaimana kita mengenali orang-orang seperti ini? Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 4, 3 sampai 5. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara, ada satu pesan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, dan pesan itu sangat menarik. Karena rupa-rupanya semakin hari, semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan muncul semacam satu market, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan Injil, atau haus dalam tanda petik sangat pengen, tetapi Injil yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, realita ini menjadi satu realita yang tentu saja cukup mencengangkan kita, bukan? Karena ternyata bisa saja ada satu acara, satu perkumpulan, persekutuan, atau satu kelompok yang lebih besar, atau bahkan gereja, yang merupakan kumpulan-kumpulan orang yang seia, sekata, dan sepakat mau mendengar apa yang mereka ingin dengar saja. Sehingga Injil itu artinya, atau pemberitaan itu, mereka yang tentukan. Nggak boleh ngomong gini, nggak boleh ngomong gitu, maunya begini dan begitu. Oleh karena itu, saudara, hal-hal ini menjadi suatu hal yang menggelisahkan kita. Tetapi rupa-rupanya kebenaran dari hari ke hari akan meningkatkan mutu yang luar biasa, mengakibatkan pemilahan yang tegas antara benar dan fasik. Mazmur di dalam yang pertama sudah menceritakan bagaimana orang fasik dan orang benar ada dalam 2 kelompok perbedaan atau pemisahan yang tegas. Orang-orang benar akan suka mendengarkan hal-hal yang benar, sementara orang fasik hanya suka dengan kefasikan, yaitu ketidakbenaran. Mereka hidup di sana, bergumul dan bergaul di sana. Oleh karena itulah menjadi pemikiran yang sangat serius untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana menghidupi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan bagaimana menjalani hari-hari kita untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Nah, di sini kita bisa melihat, di sini kita bisa memperhatikan apa yang menjadi perlu dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat, saudaraku yang kekasih, bagaimana tiap orang di dalam kehidupan melayani menjadi sangat penting supaya orang menyadari bagaimana dia melayani Tuhan. Tetapi kenyataan munculnya kelompok-kelompok orang yang memilih apa yang ingin didengarkan, sehingga boleh dibilang menseleksi Alkitab. Kalau bicaranya keras, jangan dah. Bicaranya dosa, jangan dah. Kalau sudah bicaranya harus begini, harus begitu, janganlah. Pokoknya kita mau dengar sesuatu yang menyenangkan kita. Ya, sesuatu yang kalau kemudian bisa membuat kita happy. Misalnya, oh saudara ikutlah Tuhan, kamu akan jadi kaya, gak mungkin miskin. Mau. Oh saudara ikutlah Tuhan, kamu pasti sembuh, tidak akan sakit. Mau. Saudara ikutlah Tuhan, kamu gak akan bisa sakit. Mau. Saudara ikutlah Tuhan, semua persoalan pasti beres. Mau. Enak ya? Wah, saudara adalah orang yang sangat diberkati Tuhan karena saudara sudah kasih ini dan itu. Memang banyak perbuatan saudara yang mungkin tidak baik, tetapi persembahan saudara, pemberian saudara sudah menyucikan semuanya. Siapa yang tidak pengen, saudara? Kalau kesucian bisa dibeli dengan uang, siapa yang tidak mau? Kalau kehormatan dan jalan ke surga bisa dibeli dengan uang, siapa yang tidak suka? Karena kemungkinannya mereka akan bisa. Tapi kalau keselamatan hanya kasih karunia, kalau hidup adalah belas kasihan Allah, siapa juga yang mau? Karena kau susah banget. Jadi kebenaran itu ukurannya sudah dibalikkan dulu. Sehingga ukuran kebenaran dikamuflase tetap atas nama Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, semuanya juga Tuhan Yesus. Tetapi sebetulnya dia hanya mensuplai apa yang menjadi keinginan orang tadi. Nah, jadi kelompok ini sudah membentuk. Maka pertama kita sudah melihat terbentuknya kelompok-kelompok orang yang hanya mau mendengarkan apa yang mereka ingin dengarkan. Maka konsekuensinya yang kedua adalah terbentuknya kelompok-kelompok pelayan yang melayani orang-orang seperti ini. Orang-orang tertentu, yaitu mereka yang suka mendengarkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya gayung bersambut, maka bertemulah 2 kelompok yang mengatasnamakan kebenaran, yang mempermainkan kebenaran. Yang satu mau dengar, yang satu mau bicara.
Sehingga terjadi transaksi. Yang mau dengar senang sekali pakai nama Yesus. Ingat ya, nyanyinya juga nama Yesus. Pilih tentunya lagu yang cocok-cocok ya. Yang enak-enak lah. Ya, itu yang mau dipilih. Tentu lagu penderitaan, salib Kristus sudah kurang disukai lah. Lagu yang pokoknya bikin kita oke punya. Sementara si pemberita merasa marketnya cocok. Sehingga dia pun toh tidak perlu hidup baik-baik, tidak perlu hidup benar-benar. Katakan saja apa yang mau dikatakannya. Toh mereka memang ingin dengar itu. Yang penting ketika aku katakan, aku mendapat respon atau feedback atau supply kembali. Maka dia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Itu sudah cukup. Dia mendapatkan apa yang diperlukannya. Itu sudah baik. Unik sekali. Tapi itulah kenyataannya. Sehingga dua hal ini saudara menjadi dua kutub, satu mensuplai, satu menerima. Maka terbentuklah satu kondisi yang sangat menarik. Ada orang yang hanya mau mendengar hal yang tertentu dan ada orang yang mau berbicara hal tertentu. Satu yang kita sebut jemaat, satu kita sebut sebagai pengkhotbah. Sehingga dia hanya melayani orang-orang tertentu yang memang suka dengan apa yang dilakukannya. Karena orang ini mau, tentu mau bayar juga dong. Bayarannya jadi gede. Bayarannya jadi bagus buat si pengkhotbah ini. Sehingga si pengkhotbah mensuplai apa yang mereka mau. Bahwa kalau ada sekelompok anak Tuhan mau kasih persembahan banyak, karena bersyukur mereka rasa dikoreksi, diperkenalkan firman Tuhan, tentu saja puji Tuhan. Itu hak dari si pemberita. Tetapi kalau sengaja disuplai sesuai dengan kebutuhan, sehingga kebenaran dimanipulasi menjadi ringan dan enak. Ya sersan begitu ya, serius tapi santai misalnya. Tapi dalam pengertian kebenaran yang di-diskon, kebenaran yang dikurangi. Bukan serius tapi santai dalam bentuk PA, di mana kita bisa ngobrol. Bukan. Tapi yang saya maksudkan adalah keseriusan daripada Alkitab itu. Otomatis bayaran besar karena sesuai pesanan. Ada gini Pak, ada. Dari mana kita tahu? Dulu juga Paulus sudah ingatkan. Sekarang, ya. Karena itu kita perlu jujur. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pertama tinggal dalam kelompok-kelompok yang mau memesan apa yang kita dengar. Sebaliknya kita juga tidak terjebak sebagai pelayan-pelayan yang hanya mau melayani orang-orang tertentu, kelompok-kelompok yang kita anggap menjadi market yang menguntungkan buat kita. Jadi bayaran, yes. Yang kedua, bisa juga menjadi apa? Yaitu keamanan buat si pengkhotbah. Aman gimana Pak? Yes. Kalau saya mau berkhotbah pada orang yang hidupnya morat-marit misalnya ya. Jadi mereka pengen dengar apa yang mereka pengen. Saya kan juga tenang toh. Sehingga kalau hidup saya morat-marit ya mirip-mirip lah ya. Kan gak jadi masalah kan. Nah jika dalam hal seperti itu terjadi pemanfaatan tadi, situasi tadi. Jadi kalau gak jadi masalah ngapain saya takut. Ya saya gini mereka juga. Sehingga sebagai seorang pembicara atau pengkhotbah ataupun orang yang menyampaikan firman, hidup kita yang morat-marit kan gak jadi masalah. Karena mirip-mirip. Toh akhirnya tahu sama tahu dan tidak saling meributkan itu lagi. Yang penting yuk pembicara, kita suka dengar apa yang yuk bicara, kita bayar. Nah mari sekarang kita bicarakan. Mana lebih banyak orang berdosa apa orang benar? Tuhan Yesus berkata banyak dipanggil, sedikit dipilih. Artinya banyak yang gak terpilih. Lebih lagi banyak yang ilalang. Lebih lagi banyak yang gak benar. Jadi artinya apa? Market untuk ini jauh lebih besar. Market begini jauh lebih luas. Itu loh saudara. Gampang sekali. Oleh karena itu kita jangan jadi orang Kristen yang naif. Ya. Seperti kalau misalnya orang bilang. Satu bilang, oh pembicara itu ngawur itu. Enggak benar. Lalu dia bilang, oh enggak lah dia berkhotbah kok pakai Alkitab. Menyebut nama Yesus dalam nama Yesus. Saya kadang-kadang ironis juga kalau dengar orang Kristen punya argumentasi seseorang itu benar karena yang dibicarakan Injil Yesus. Seseorang itu benar hanya karena baca Alkitab dan yang dikhotbahkan Alkitab. Ironis banget. Yang namanya nabi palsu. Ya semua pakai nama Yesus. Ya kalau nggak pakai nama Yesus ya mabur semua tuh. Ya pakai Alkitab nggak pakai kitab yang lain. Itu namanya nabi palsu. Jadi orang beragama lain tidak menyebut nama Yesus tidak pakai Alkitab. Ya kita nggak bisa bilang dia nabi palsu. Nabi palsu adalah mirip kayak nabi tapi palsu. Paulus bilang iblis bisa seperti malaikat terang. Mirip tapi palsu. Loh dia menyembuhkan dalam nama Yesus Pak. Bikin mujizat dalam nama Yesus. Ya elah. Kita ini anda baca Alkitab apa gimana? Matius 7, 21 sampai 23 jelas-jelas. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan. Atau saya ganti lagi yang memanggil Yesus, Yesus masuk ke surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu pertanyaan berikutnya lagi.
Lalu ada orang berkata, Tuhan aku sudah mengusir setan dalam namamu. Membuat mujizat dalam namamu. Bernubuat dalam namamu. Yesus bilang apa? Enya pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Artinya dalam nama Yesus. Ingat, dalam nama Yesus. Ingat, dalam nama Yesus. Bernubuat, mengusir setan, mujizat. Tapi Yesus tidak kenal mereka. Tapi Yesus menolak mereka. Karena itu jangan heran kalau banyak yang tertipu. Ironis kalau jemaat nggak tahu. Lebih ironis lagi kalau sampai di level pembicara nggak ngerti. Wow, kita mau jadi apa ini? Pantas saja Alkitab berkata banyak dipanggil, sedikit terpilih. Pantas saja akan banyak yang tersesat. Pantas. Karena kita tidak sigap. Pantas. Karena kita tidak siap. Pantas. Karena kita kacau. Ironis kan? Tetapi kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa mereka berkembang? Jelas, karena mereka punya pendengar, punya market yang suka dengan apa yang mereka lakukan. Market yang gak ribut soal buah hidup, gak pusing. Pokoknya situ khotbah, cocok kan gitu orang Jawa bilangnya. Sama apa yang kita mau. Ya. Sama apa yang kita mau. Ada yang mau dengar khotbah enak-enak, boleh. Ada yang mau dengar khotbah lucu-lucu, boleh. Marketnya banyak. Suplainya juga lumayan. Lalu ada yang mau terima mujizat-mujizat aja, boleh. Jadilah semuanya. Pakai brandnya apa? Yesus, tetap dalam nama Yesus. Ngelawaknya juga dalam nama Yesus. Dagelannya juga dalam nama Yesus. Khotbah enak-enaknya juga dalam nama Yesus. Kesembuhannya juga dalam nama Yesus. Cocok semua kata orang Medan ya. Pas sekali. Gak ada duanya, mirip. Maka banyak orang terjebak di sana kawan-kawan. Hati-hati kita. Itu hidup. Karena itu kalau kita nggak jeli melihat, semua mengukur dengan ukuran-ukuran knowledge, ukuran-ukuran normatif, ukuran-ukuran umum, terjebak kita. Dalam nama Yesus loh Pak, pakai Alkitab loh Pak. Ya sudah, habislah kita. Kita mesti berpikir kritis. Mengamati dengan kritis betul-betul. Mencermati baik-baik apa kata Alkitab. Nabi palsu, mirip nabi tapi palsu. Sebut nama Yesus, tapi gawat, jangan lupa Yudas mencium tangan Yesus. Jangan lupa Yudas menyapa Yesus itu guru. Jangan lupa Yudas yang menjual Yesus. Kok bisa begitu? Ya, tapi tunggu seperti kata Matius tadi. Nanti di kekekalan Tuhan akan menggugat. Tidak ada yang bisa lari dari dia. Kenapa dibiarkannya? Ya, karena mereka mau mengambil keuntungan dari nama Yesus. Yesus biarkan mereka menerima upahnya di dunia. Nanti tinggal hukumannya. Jangan main-main sama surga. Iya kan? Jangan main-main kalau berhasil menipu. Keberhasilan orang menjadi penipu dan diberi keberhasilan. Wow, itu bahaya. Sama saja kita dijorokin ke neraka itu. Itu namanya diberi keberhasilan. Mestinya kan gagal ya, supaya kita kembali dan ingat Tuhan. Tapi kalau berhasil, gawat kan? Nah, jadi saudaraku yang kekasih, bahwa banyak sekali pelayan-pelayan yang melayani orang-orang tertentu, yes, sudah tidak bisa dibantah. Ini lain ya, jadi kalau melayani orang tertentu misalnya, oh dia mau melayani suku A, bukan itu maksud saya ya. Oh pelayanan misi ke anak muda, atau yang ini ke anak-anak, atau yang ini ke kalangan bisnismen misalnya, silakan saja. Oke, itu pendekatan-pendekatan berdasarkan klasifikasi, tapi bukan pengkelas-kelasan ya. Awas, jangan salah ngerti. Yang saya maksud ke sini adalah kumpulan orang yang memang sudah suka satu format. Pokoknya bicara sembuh terus, atau tadi itu kuasa begitu ya, atau kaya, atau apalagi yang lain-lain. Oh, lucu-lucu dan lain-lain. Sehingga market itu sudah terbentuk, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sehingga tanpa harus ada satu pengakuan bersama, semua orang kumpul karena punya hobi atau selera yang sama terhadap khotbah yang sama. Saudara akan mencermati. Sehingga seringkali sebetulnya orang mengomentari misalnya pengkhotbah kelihatan kan. Bukan firman yang diberitakan itu oke apa enggak. Enak loh bawainnya. Kadang-kadang yang kita bicarakan retorika sang pengkhotbah. Bukan isinya. Ironis kan. Lalu isinya, oh iya gue demen lah isinya. Begini. Karena menyenangkan diri kita. Tapi bukan benar apa salahnya. Ironis sekali. Padahal kita sebagai orang Kristen mesti terlatih untuk memahami kebenaran dengan utuh. Tanpa terjebak pada perangkap yang salah. Sebagai orang Kristen kita mesti berani untuk memahami kebenaran-kebenaran itu. Tanpa lari harus dari sana. Tetapi tetap di sana. Jadi
Akan banyak mereka yang mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Apa yang mereka mau dengar? Bukan apa yang mereka perlu dengar, yang mereka mau. Padahal banyak hal lain yang mereka perlu dengar, yang Tuhan mau untuk mereka dengar, tapi mereka tidak mau dengar. Sekalipun itu perlu buat mereka. Tragedi kehidupan tak akan berhenti. Sehingga hari-hari akan diwarnai dengan pola seperti ini. Nah, ini kesedihan yang sangat luar biasa, saudaraku. Ya, pikirkan, camkan itu. Sehingga di dalam hari-hari kita perlu satu kehati-hatian untuk kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Jadi pelayan yang melayani orang tertentu ada, banyak. Mari buka mata Anda. Siapa tahu tanpa sadar saudara terjebak pada satu kelompok yang sebetulnya suka begitu. Tapi kemudian saudara mulai merasa gelisah. Ini kayaknya di sini nih kok orang semua oke-oke aja. Padahal menurut saya ini khotbah ini ada yang something salah ini. Ada yang nggak betul ini. Tapi kok mereka betah ya? Lama-lama kita lihat, mereka memang maunya yang begitu. Dan Anda tetap di situ? Ironis sekali. Tapi seringkali banyak orang tetap di situ hanya karena teman sudah lama, mau ke tempat lain takut lagi nanti mesti mulai kenalan baru lagi dan seterusnya. Akhirnya dia jengkel tapi di situ terus. Kau sedang membunuh hati nuranimu. Angkat kakimu. Pergi ke tempat di mana kebenaran diberitakan dengan utuh. Bukan berkumpul pada tempat di mana orang hanya suka mendengar apa yang enak buat telinga. Atau engkau pun akan menjadi sama. Jadi kita mesti berani ngambil sikap, saudara. Ya. Sebaliknya, ketika pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah harus berani mengatakan kebenaran. Bahwa kalau kemudian terjadi semacam seleksi lalu banyak orang tidak suka. Nggak usah juga kecewa. Yang penting kan Tuhan suka apa yang kita katakan. Bukan apa yang orang suka dengarkan. Tapi jangan menyindir orang dengan khotbah. Jangan menghantam orang misalnya dengan khotbah. Tetapi perlu untuk menyatakan kebenaran. Kalau orang itu terhantam, yaitu urusan dia. Tapi kebenaran yang kita katakan. Itu yang perlu. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Memikirkan, merenungkan secara serius, membangun secara utuh, tajam apa yang harus diberitakan, apa yang harus dikerjakan, menjadi penting dalam kehidupan, sehingga kita betul-betul mampu untuk menjadi pemenang dan memenangkan setiap pertandingan, pertarungan yang ada dalam hidup ini. Kita tidak menjadi orang yang salah. Pikirkan, camkan betapa uniknya dunia sekarang ini. Karena makin hari, makin membentuk sendiri, dan ini menjadi makin mengerikan. Ada orang bilang sama saya, wah itu orang jahat gitu ya. Terus, wah pasti gak akan ada ordernya Pak. Loh salah. Saya kasih contoh, kalau ada pengacara jahat misalnya, ya, tetap aja mafia jahat perlu pengacara jahat. Jangan lupa, malah seringkali yang jahat-jahat itu yang lancar, kenceng semuanya. Pengacara jahat membela pengusaha jahat. Karena sama-sama jahat, mereka mau menghitamkan atau menggelapkan semuanya. Gampang kan? Padahal harusnya mereka melakukan yang baik dan yang benar. Bukan apa yang jahat. Tapi mereka terjebak melakukan apa yang jahat. Tidak menyenangkan. Kok bisa? Karena pengacaranya jahat. Pengusahanya jahat. Cocok kan? Pengusaha jahat mana mau cari pengacara baik. Susah urusannya nanti. Urusan dia urusan rusak-rusak semua kok. Ini gambaran sederhana saja. Artinya apa? Orang jahat tetap aja punya market. Pengkhotbah jahat tetap saja punya pasar. Pasarnya siapa? Ya pendengar yang jahat-jahat. Makanya jangan heran kalau ada pendeta yang setuju dengan homo, bahkan pendeta itu sendiri homo, punya banyak pendengar. Ya homo-homo. Semua membentuk. Pertanyaannya tinggal, berapa banyak orang yang semakin salah hidupnya? Berapa banyak orang yang berselubung dengan dosa? Itu saja. Berapa banyak orang yang makin kotor hidupnya? Maka makin luaslah market itu. Dan makin banyaklah pengkhotbah yang diperlukan untuk itu. Jadi mereka berbicara pada orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Sehingga Yesus hanyalah nama yang dipakai. Kebenaran hanyalah alat yang diputar balikkan. Sehingga kepalsuan terjadi di sana. Ini menjadi beban doa kita. Kalau saudara tahu ada orang seperti itu tentu harus kita doakan. Bukan saudara dimarahi lalu dimaki-maki. Tapi didoakan. Lalu kita mulai pelan-pelan bicara tentang kebenaran. Tapi awas, jangan sampai Anda terlindas di sana. Jangan sampai ribut yang tidak karu-karuan, tidak perlu juga. Karena itu, jikalau engkau ada di tempat yang salah, beranjaklah, ambil tempat yang tepat.
berdoalah. Tapi saya tidak bilang ini ya, segi selera begitu ya. Wah saya nggak suka sana Pak, selera gini, selera gitu. Banyak orang Kristen gampang sekali pindah-pindah gereja hanya karena soal selera. Sedih juga saya. Mestinya kalau orang pindah itu alasannya kuat adalah ajarannya nggak benar. Itu boleh. Tapi kalau cuma selera ya susah lah. Cocok nggak cocok. Kalau semua mau kayak kita ini, mauku gini. Kau layanilah dirimu kan. Mana ada seluruh dunia ini bisa orang seperti mau kita. Mana ada satupun pendeta yang sempurna termasuk yang namanya Bikman Sirait. Banyak kali kekurangannya itu. Banyak kelemahannya itu. Dia mesti sadar itu. Itu Bikman Sirait. Nggak super itu. Tetapi kalau ajaran yang salah tinggalkan. Jangan diikuti dia, jangan dengar. Termasuk khotbah hari ini kan. Jangan mau dengarkan. Tapi kalau yang saya katakan benar, jangan tutup dirimu. Karena engkau akan hancur oleh kebenaran itu. Melainkan buka dirimu dan belajar baik-baik hidup sesuai kehendak Tuhan. Kau, aku, kita harus sama-sama ya menyenangi apa yang disenangi Tuhan, menyenangkan Tuhan seturut dengan apa yang Dia mau. Kan begitu. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak menjadi orang yang berbicara berdasarkan order atau mendengar dengan order. Tetapi sungguh-sungguh kebenaran yang menyenangkan yang kadang-kadang mengkoreksi, menyakitkan hati kita begitu ya. Karena hidup kita yang salah, menghantam, memukul kita. Puji Tuhan. Itu semua karena Tuhan baik bagi kita. Semoga Anda menyadari posisi pada sekarang ini. Di mana posisimu? Kalau kau salah, kau masuk dalam kelompok itu. Keluar. Dan jangan tenggelam dalam ketidakbenaran. Kalau kau terbawa arus, lalu mulai memenuhi semangat orang tertentu. Awas. Jangan sampai kau kehilangan kesejatian sebagai gembala atau yang menyuarakan kebenaran. Semoga semua kita, baik sebagai pendengar ataupun pembicara, menemukan titik yang pas dalam hidup kita, menyenangkan hati Tuhan kita. Tak mudah untuk hidup dalam kebenaran, tapi alangkah indah kalau Tuhan memfasilitasinya. Sehingga kita dimungkinkan di sana bersama dengan Dia yang sudah menebus dosa dan menyelamatkan hidup kita. Yesus Kristus Tuhan. Selamat mengkoreksi diri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami diingatkan akan hidup kami yang harusnya seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau mau. Tapi kami mengaku jujur, kami seringkali gagal dalam hidup ini karena menyakitkan hati-Mu. Tidak melakukan apa yang Kau mau. Kami hanya suka apa yang kami mau. Karena itu jangan biarkan kami terjebak pada cara hidup atau kelompok yang salah, yang hanya memilih-milih firman yang suka kami dengar, yang cocok, tapi mengabaikan yang lainnya. Dan ajar juga kami untuk memberitakan firman itu bukan berdasarkan order yang mau mendengarnya. Tetapi bagaimana kami menegakkan kebenaran. Bahwa kalau mereka meminta ada sebuah tema, menjadi penting untuk digarap, pakai kami untuk membicarakan tanpa kehilangan pegangan akan kebenaran. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Tuhan yang menggugat supaya kami hidup benar. Kepadamu di dalam namamu kami berdoa. Ya Bapa di surga. Terima kasih untuk semuanya. Kami naikkan doa ini hanya dengan pertolongan pengajaran Roh Kudus Allah kami yang esa. Amin.